Haleluya. Saya berikan kesempatan siapa yang mau bertanya untuk bisa open cam. Silakan masuk. Ya, silakan Pak Herwin. Shalom, shalom Pak Herwin. Shalom Ibu Enda. Shalom Pak Rawi dan teman-teman semua. Shalom. Ya, saya ingin membaca di Keluaran 20 ayat 9 dan 10, Pak. Ya, silakan. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Nah, ini satu dari 10 perintah Yahweh, di mana kita diminta untuk menghormati hari Sabat. Nah, ini adalah perintah untuk bangsa Israel, dan saya dengar orang-orang Yahudi sampai sekarang masih ada yang betul-betul memegang perintah ini, sampai dia bukan saja melakukan pekerjaan, sampai lift pun ada lift khusus yang ini ya, artinya untuk menghormati hari Sabat supaya bahwa mereka betul-betul tidak bekerja, begitu ya. Nah, kita ini dalam rangka mengikuti perintah yang ada di Torah ini sebagai orang goyim. Nah, kita ini apakah perintah ini berlaku betul-betul bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari Sabat sesuai yang disampaikan di sini, ataukah kita selama ini kan cukup bahwa kita beribadah pada hari Sabat, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan atau pekerjaan kita masih melakukan. Nah, itu Pak pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Herwin. Memang Sabat adalah didesain untuk seseorang bisa mendekatkan diri dan mencurahkan energinya untuk memikirkan kebenaran firman, bersekutu dengan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam puji-pujian dan penyembahan. Karena itu kita sebagai orang goyim, saya ngomong gini aja dulu, saya ngomong sebagai orang Israel dulu ya, yang orang Yahudi. Kalau mereka melakukan seperti untuk menyalakan lampu, mereka harus pakai timer, dan kemudian lift, mereka harus istirahatkan Sabat. Itu mereka punya konsep yang ada di dalam Talmud. Ya, nah itulah yang sebetulnya ditentang oleh Yeshua, karena ditambahin gitu. Jadi seolah-olah dibuat holy, tapi sebetulnya keluar dari rencana daripada Elohim. Ya. Nah, itu penambahan seperti itu. Memang Bapak Yahweh sudah menetapkan hari itu dikhususkan. Akan tetapi sebagai orang goyim, itu memang masih ada struggle yang terjadi. Kalau saudara diberi kesempatan nih sama Bapak Yahweh, ya, dengan pilihan dan punya kemampuan untuk hari Sabat saudara stop berhenti, dan saudara mungkin saat ada yang ikut orang bekerja dan minta tolong sama bosnya untuk kalau sangat minta diizinkan supaya bisa tidak bekerja pada hari Sabat, ya, ambil kesempatan itu. Ya, ambil kesempatan itu. Jangan disia-siakan. Itu akan sangat indah. Itu akan sangat indah. Ya, akan tetapi tidak semua dapat kesempatan seperti itu. Contohnya misalnya, kalau orang bekerja sebagai polisi, orang bekerja sebagai tentara misalnya,
Jadi mereka nggak bisa off hari itu, mereka nggak bisa berhenti bekerja saat itu, ya kan? Ya, disitulah extended favor Bapak Yahweh, karena memang nggak ada pilihan. Tetapi kalau sampai pilihan itu ada, ambil pilihan itu, ya. Jangan disia-siakan dan ikutin rencana yang tertulis di dalam kitab suci, karena hasilnya luar biasa. Saya bilang luar biasa, ya luar biasa. Terpujilah Bapak Yahweh, saya ada satu orang yang saat itu kita ministrinya itu hari Sabat, ya, waktu masih di California. Dan kemudian saudara kita ini ya dapat tawaran kerja harus hari Sabtu, begitu. Tapi dia punya ministry. Kalau dia tidak ambil, gajinya nggak seberapa. Tapi kalau ambil, gajinya lebih. Ya, apa yang terjadi? Saya lihat dia ambil keputusan. Saya tidak ambil. Ya, oke, sebentar ya, sebentar. Baterai saya hampir mati. Sebentar ya, sebentar. Ya, saya kembali lagi. Bisa lihat keputusan daripada saudara kita ini, dia lebih pilih, dia nggak ambil kerjaan itu. Dia tunggu kerjaan yang bisa memberikan dia off atau tidak bekerja hari Sabtu. Ya. Dan apa yang terjadi? Favor Bapak Yahweh itu turun atas dia. Jadi berkat itu bukan pada saat itu. Ternyata saat itu menjadi batu ujian. Mau milih yang mana? Mau tetap setia atau tergiur dengan berkat yang sudah ada nilainya di situ. Ya, dia tidak ambil. Ya lebih baik ambil yang sederhana saja. Tapi disitulah favor Bapak Yahweh itu terus bergulir di dalam kehidupan. Mana yang untung? Begitu. Jelas yang untung adalah yang mengikuti pola firman. Kalau seandainya tidak ada kesempatan, tunggu dulu, tapi minta kepada Bapak Yahweh untuk dapat kesempatan supaya Sabat stop semua, fokus, ya, dan bisa melakukan senantiasa ibadah atau memikirkan atau mempersiapkan hal-hal yang menyenangkan hati Bapak Yahweh pada hari Sabat. Ya. Kalau belum dapat kesempatan, minta, terus minta. Firman mengatakan kalau engkau minta, kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau mengetok pintu, pintu akan dibukakan. Akan minta, engkau akan diberi. Well, kan? Jadi inilah keindahannya. Usahakan mendapat kesempatan itu. Kalau sudah dapat kesempatan, pakai dengan benar. Gitu. Ya, haleluya. Mungkin harus ada yang dipotong. Itu bayar harga. Dalam kehidupan kita mengiring Yesua itu pasti ada bayar harga. Pasti. Ya, tapi ingat, kelihatannya rugi saat itu. Waduh, gajinya nggak sebesar ini ya. Kelihatannya rugi. Tetapi untuk long term, untuk jangka panjang, Bapak Yahweh itu sangat punya inovasi untuk memberkati dengan luar biasa. Ya, itu dia. Haleluya. Terima kasih, Pak. Ya, beri kesempatan ada ya. Ya, silakan Pak Adi. Shalom. Oke. Ibu Gusti dulu, silakan. Pak Adi nanti ya, sebentar ya. Ibu Gusti silakan. Ya, shalom, sahabat shalom di tempat Pak Roy dan Yom Rison, teman-teman di sini. Ya, shalom. Yosef Roy, beberapa waktu lalu kan Bapak sudah menerangkan tentang gereja di Tiatira ya. Iya. Itu benar-benar di kepala saya menempel ya. Dan selama ini kan Pak Roy selalu mengajarkan kita, selalu ingatnya nggak boleh Natal, nggak boleh hari raya Chinese atau apapun. Tapi mungkin yang agak terlupa adalah
teman-teman mengenai masalah kurban orang Islam ya, hari raya kemarin. Karena masih banyak teman-teman saya yang Kristen ataupun yang penyembah Bapak Yahweh itu mentolerir untuk ikut kurban, Pak. Sementara saya sendiri memang sejak bertahun-tahun lalu saya sering jadi panitia ya, karena saya di lingkungan rumah sebagai pengurus RW, sekretaris. Nah, tetapi saya tidak pernah mengambil daging karena saya selalu ketika mendapat jatah tuh saya pasti kasih ke orang lain. Cuma setelah tahun ini saya udah sejak Natal kemarin, kemudian Idul Fitri sampai kurban, saya sudah memutuskan untuk tidak mau terlibat dalam kepanitiaan. Saya jelaskan kepada teman-teman pengurus bahwa masalahnya itu adalah ritual agama. Jadi ritual, ada iman di situ yang dipertaruhkan. Karena ketika kurban kan bukan sekedar motong daging terus bagi-bagi orang miskin, Pak. Mereka diniatkan. Misalnya nih tetangga saya satu, dia niatkan buat anaknya yang sudah meninggal supaya pengurang dosa, buat pahala. Nah, itu yang mungkin teman-teman pengagung Bapak Yahweh juga yang menyembah Bapak Yahweh nggak paham bahwa di situ ada spiritnya gitu loh, Pak. Mungkin saya itu yang maksud saya, kita lupa mengingatkan saudara-saudara, bahkan ada pendeta juga yang masih apa-apa kok gitu. Nah itu Pak Roy, apakah pemahaman saya yang saya merasa bahwa kurban itu memang nggak boleh kita makan, bahkan hadir di lokasinya pun kita tidak layak gitu, karena Bapak Yahweh pasti sedih. Apakah itu benar Pak Roy? Karena saya didebat terus gitu loh sama mereka. Kamu tuh, karena ada ayat-ayat Rabi Saul yang boleh makan, boleh, yang penting kamu imani, ada deh mereka sebutin banyak banget ayatnya. Terus saya bilang ya itu terserah ya, pilihan saya tidak memaksa, tetapi yang paling penting buat saya itu persembahan kepada berhala, bukan kepada bukan daging yang kita beli di pasar. Kalau daging beli di pasar kan kita tidak perlu mempertanyakan ya Pak. Tetapi kalau itu kan memang ritual iman mereka yang dilakukan terus-menerus. Nah, bagaimana tuh Pak Roy, saya menegasi kepada mereka bahwa itu adalah persembahan kepada berhala ya, pada ilah mereka, bukan sekedar daging yang disumbangkan kepada orang miskin atau tetangga atau siapapun. Begitu Pak Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gusti. Jadi dalam hal ini perlu ketepatan hati. Kasih tahu pola yang benar, ya, bahwa anak-anak Bapak Yahweh yang mau masuk Syamayim menjadi mempelai-mempelai Yeshua Mashiach tidak punya urusan dengan berhala-berhala, termasuk ritual-ritual, termasuk yang namanya perayaan-perayaan. Tidak boleh masuk. Ya. Lebih baik ditegasin, dipotong. Kalau mereka mau terima baik, nggak mau terima ya sudah. Tetapi dengan pernyataan ibu, ketegasan ibu kepada mereka itu menyelamatkan hidup ibu sendiri. Ya, karena ingat masuk Syamayim tidak gandeng-gandengan. Ya, nggak gandeng-gandengan, sendiri-sendiri. Nanti akan diperlihatkan segala motivasi dan kita akan dibenarkan karena kita memilih kebenaran firman. Jangan ikut di dalam pola peribadatan yang salah. Itu syarat dengan satanik. Pasti itu. Hanya satu kok yang benar. Hanya melalui pola Ibrani yang benar di dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi buat mereka mungkin bisa ayat ini, cari ayat itu sebetulnya ayat yang mereka kasih itu hanya dipotong-potong saja dan dikembangkan. Tapi sebetulnya nggak bicara demikian. Jelas dikatakan dalam Wahyu yang kita sudah baca sebelumnya, pelajari, tidak boleh makan persembahan berhala, tidak boleh. Ada spiritnya, ada spiritnya, ya. Jadi makanan itu bisa didoakan dan itu bisa transfer loh, nggak main-main loh. Bukan cuma sekedar makan gitu, tidak. Jadi kalau beli di pasar ya nggak apa-apa. Karena transaksinya jual beli. Asal ya kita harus
beli daging yang benar, maksudnya gitu. Jangan daging yang melawan kebenaran firman. Nggak boleh. Jadi itulah, ambil ketegasan, jelaskan, sudah. Mereka nggak mau tahu ya, kasih tahu jangan menteror saya, wong saya punya iman di sini kok, ya kan? Kan saya tidak menteror kamu, gitu, ya kan? Jadi hargai, seperti saya menghargai kamu ya kamu hargai saya. Ini keputusan saya untuk tidak mau masuk di dalam daerah hari raya korban dan sebagainya. Ya Pak Roy, terima kasih. Saya pun juga sekarang kalau ada rapat RW atau kelurahan, saya nggak pernah mau kalau hari Sabat. Berusaha untuk buat saya hari pribadi dengan Elohim gitu. Ya. Udah belajar untuk kosyar pun saya belajar Pak Roy. Kadang-kadang suka kelupaan ditanya, saya tanya dulu, ini apa? Ada cumi kan enak ya sebenarnya. Tapi ya sudah mengambil keputusan. Ya sudah, terima aja. Bagus juga sih, lebih sehat ya Pak Roy. Iya. Cuminya diganti aja. Ganti ikan bakar. Ya. Yang bersisih ya, yang bersisih. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Adi, silakan. Oke, terima kasih Pak Roy, sahabat Salom, Pak Roy dan teman-teman semua. Pembahasan. Shalom Pak Roy dan teman-teman semua. Udah. Saya mengerti yang pengajarannya dulu. Wah, sudah sangat jelas hari ini, tapi saya ada pertanyaan yang beda dari pelajaran hari ini. Sorry, ini yang masuk siapa ini? Saya nggak bisa lihat. Oke, silakan Pak Adi, lanjut. Ya, salam Pak Roy dan teman-teman semua. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Roy dengan pertanyaan dari Sister Ayu. Mau tambahkan sedikit Pak Roy ya. Ya, silakan. Tentang Pak Roy bilang tentang mentransfer ya teman-teman. Jadi memang kita tidak boleh menjamah daging yang sudah dikorbankan karena namanya saja korban. Berarti binatang itu dikorbankan, menjadi korban. Jadi ada transfer di situ. Yang seperti Pak Roy bilang. Jadi ketika selain dikorbankan kan memang ada ritualnya ya, ada doanya. Jadi memang kalau kita ambil, kita masak atau kita makan, nah itu memang jadi sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Jadi memang untuk daging-daging seperti itu kita jangan menjamah sama sekali lagi. Seperti itu. Terus Pak Roy, saya juga tadi tertarik dengan jawaban Pak Roy tentang pertanyaan Pak Herwin. Itu saya dapatnya itu tentang ketaatan. Jadi kita di masa-masa akhir ini menjelang rapture ini sudah tinggal 2023, 45, sekitar 2 tahunan lagi. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang yaitu ya kita hanya bisa terus memilih untuk taat. Terutama tentang contohnya yang Pak Herwin sampaikan tadi itu tentang Sabat ya, hari Sabat ya, di mana kita fokus hari Sabat itu tidak bekerja, tidak melakukan urusan-urusan pekerjaan kita, tapi memang kita mengambil waktu untuk benar-benar datang beribadah kepada Bapa Yahweh. Tapi memang itu kembali ke diri kita masing-masing lagi, karena ketaatan itu harus menjadi prioritas dan memang terkadang kita nggak bisa kompromi seperti yang Pak Roy bilang itu. Ada teman yang dapat job di hari Sabtu. Kadang-kadang kan pikiran kita juga menguasai kita, nggak apa-apa lah. Nanti ini uangnya juga kalau ini untuk pelayanan. Nah, jadi kita udah main dengan logika kita. Padahal yang Bapak Yahweh inginkan itu kita taat secara mutlak. Nggak ada A, nggak ada B. Seperti yang dijelaskan di Wahyu 3 tadi di jemaat Philadelphia tadi itu,
di ayat ke-8 itu di bagian akhirnya, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Jadi kebenarannya di sini yang aku tangkap, memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku itu menjadi satu paket. Kita nggak bisa memelihara firman tapi menyangkal namanya. Atau kita tidak menyangkal namanya, tapi tidak mau memelihara firman-Nya. Jadi memang semuanya itu di dalam firman itu sudah jelas posisi dan komposisinya, di mana kita harus taat sepenuhnya ke kepada firman tersebut. Memang di hari-hari ini banyak tantangannya, teman-teman, banyak tantangannya untuk kita bisa memilih taat dengan tidak kompromi itu banyak sekali tantangannya. Tapi biarlah kita senantiasa mendekat kepada Bapa Yahweh di dalam kasih Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Jadi saya percaya kita akan dimampukan. Seperti itu Pak Yosef Roy. Dan pertanyaan saya Pak Yosef Roy tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru itu posisinya itu seperti apa Pak Roy? Apakah di Hasamaim, yang disebut di Hasamaim, atau di bumi baru? Karena memang akan diciptakan Bapa Yahweh lagi, langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah Yerusalem itu posisinya di bumi yang baru itu, ada di bumi gitu, bukan di Hasamaim? Seperti itu. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan sebetulnya belum sampai ya untuk membahas Yerusalem baru, tapi memang kita masih dalam long journey, jadi perjalanan yang panjang, tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena pembahasan Wahyu ini setiap minggu cuma satu perikop, saya nggak ngerti ini apakah bisa diselesaikan, ya kan? Terus tiba-tiba di pertengahan rapture kan nggak terjawab, rugi gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa deh. Kalau ditanya kan ya nggak apa-apa gitu ya. Sebetulnya begini, ini bukan suatu kebetulan. Ini semalam Pak Aditya juga tanya ini sama saya, ya mengenai Yerusalem baru. Jadi begini, hari ini Yerusalem baru itu belum ada. Yang ada adalah Gan Eden, Taman Eden. Itu hari ini, ya. Di hari ini yang ada adalah Firdaus, bahasa Inggrisnya Paradise. Di orang-orang yang mati di dalam Yeshua, yang meninggal di dalam Yeshua, yang beriman pada Yeshua, itu tidak lagi ke pangkuan Abraham, karena pangkuan Abraham itu sudah out of order, itu bahasa Inggrisnya, out of business, tidak ada fungsinya lagi. Ya, nah Yerusalem baru ini akan ada setelah Firdaus yang sekarang dan bumi yang sekarang itu dibinasakan oleh Bapa Yahweh, dihancurkan dengan api, ash. Ya, itu baru nanti ada. Karena setelah ini, setelah akhir daripada kerajaan 1000 tahun, bumi yang sekarang ini, yang kita pijak sekarang ini, dan juga Gan Eden atau Paradise atau Firdaus yang sekarang ini akan digulung, dibuang, misalnya dibakar dengan api. Ya, karena Paradise yang sekarang ini masih ada jejak-jejak si Satan, pemberontak. Apa Yahweh nggak mau. Nah, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Paradise atau Firdaus dan bumi ini habis, maka yang ada adalah pengadilan tahta putih. Tapi ingat, pengadilan tahta putih ini bukan buat kita sekarang, bukan. Karena kita sudah diadili sekarang. Ya, dan kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan saat itu. Nah, dari saat itu maka Bapa Yahweh memunculkan
yaitu yang namanya bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Dijelaskan Yerusalem yang baru itu memang letaknya di Syamayim, tapi berdasarkan wahyu ya, itu dikatakan bahwa Yerusalem yang baru itu turun ke bumi. Bumi apa? Bukan bumi yang sekarang, tetapi bumi yang baru. Ya, jadi akan menyatu, gitu. Jadi ada bumi baru dan kemudian Yerusalem barunya itu turun. Set, gitu. Landing di bumi yang baru. Ini bumi yang baru, ini Yerusalem landing. Gitu. Ya, jadi akan menyatu seperti itu. Dan itu untuk kekal selama-lamanya. Ya, ingat bumi yang baru ini tidak ada hubungannya dengan bumi yang sekarang. Ya, bisa dipahami. Dan siapa yang masuk di Yerusalem baru itu adalah yang tadi saya jelaskan. Siapa yang menang dan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, bisa dipahami Pak Adi ya. Oke, terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Sama-sama. Shalom. Silakan, Shalom. Oh, berarti itu Pak, bumi yang baru dan Yerusalem baru itu apakah keadaan di Samayim sana Pak? Adalah tidak. Adalah tidak. Karena begini, sekarang ini masih yang tadi saya ungkapkan yaitu under construction. Proses pembenahan perampungan. Jadi belum ada. Akan sekejap bisa. Yang jelas belum ada. Jadi tidak bisa dikatakan apakah ini atau tidak. Ya. Sorry Pak Chef Roy, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran Pak Roy. Ya suaranya putus-putus sekali. Maaf Pak Le harus matikan, Pak Le harus mute-kan itunya dulu biar suaranya enggak tabrakan. Oke. Ya, bagaimana sekarang suaranya? Oke, sudah. Ya. Jadi begini Pak Nathanael, bumi baru dan Yerusalem baru hari ini belum ada. Ya, nanti akan ada setelah penyelesaian bumi yang sekarang ini. Jadi nanti akan dimunculkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Jadi kita nggak bisa ngomong ada di mana sekarang, itu nggak bisa tahu. Ya, karena jelas melalui kitab suci, yaitu melalui kitab Wahyu, jelas itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, step by step, selesain dulu baru ada. Gitu. Jangan dirampung dirangkum jadi satu, ya. Jadi satu persatu. Itu cara kerja Bapak Yahweh. Begitu. Tapi memang sedang disiapkan. Itu apakah Yerusalem baru itu tidak jadi ibu kota Samayim nanti Pak? Bukan. Bukan. Berarti di dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan. Kerajaan 1000 tahun kita masih di bumi ini. Oh iya ya, berarti bukan. Berarti lain ya. Lain. Itu setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah. Begitu. Ya. Oh, ini pertanyaan satu lagi Pak. Ya, silakan. Kan tadi hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan, ya toh? Itu seperti tentara. Tuh, ada. Kalau yang di rumah sakit itu bagaimana Pak? Yang di rumah sakit? Ya, saya sudah jelaskan. Kalau ada kesempatan untuk bisa tidak bekerja hari Sabat, ambil kesempatan itu. Ya, tapi memang
Karena sekarang dunia ini dalam posisi bekerjanya itu tiap hari, bahkan 24 jam. Nah, itu butuh negosiasi. Tanya sama manajernya, tanya sama supervisornya, tanya sama bosnya, minta tolong bisa nggak? Gitu. Ya, bagi yang bekerja. Tapi kalau yang punya usaha sendiri, ya bisa diputusin. Saya tutup hari Sabtu, begitu. Tapi buka hari Minggu. Ya kan? Karena punya usaha sendiri. Kuasanya ada di tangan sendiri. Tapi kalau seseorang kerja ikut orang lain, ya harus minta izin, minta tolong. Karena hari itu saya akan kerja hari Minggu, saya akan ganti hari Sabtunya saya betul-betul beristirahat, off, tidak bekerja. Begitu. Ya. Jadi memang itu yang dihadapi oleh dunia ini. Di mana dunia ini tidak pernah sabat. Saya pernah ajarkan itu. Dunia ini tidak pernah sabat. Ya, karena itu akan diganti dengan kerajaan 1000 tahun. Itu kerajaan sabat. Gini Pak, kalau seandainya tidak ada izin, tidak diizinkan, ya toh. Tetapi hati kita tertuju kepada Bapak Yahweh sambil bekerja, itu apakah dinamakan sabat, Pak? Ya, jadi gini, kalau nggak diizinkan punya dua pilihan. Ya, punya dua pilihan. Cari kerja baru, ya kan? Ya, cari bos baru kan, yang mau, ya kan? Atau ya nunggu dulu, minta peneguhan dari Bapak Yahweh sampai betul-betul dapat kemantepan, begitu. Ya, tapi di dalam hari Sabtu utamakan ada ibadah. Itu dulu. Langkah itu dulu yang diambil. Saat Sabat adakan ibadah. Begitu. Kan kerja kan nggak 24 jam, Pak ya. Betul kan? Kalau kerja kan 8 jam, 12 jam kan. Nah, Sabat itu kan 12 jam. Berarti 24 jam, sorry. Sabat itu kan 24 jam. Satu hari satu malam kan. Startnya kan Jumat malam. Ya kan? Nah, ikutin ibadah saat Sabat. Sungguh-sungguh ikutin ibadah. Tapi minta kesempatan. Tapi ingat ya, kalau sudah dikasih kesempatan, jangan main-main loh. Ya, jangan main-main. Oh, udah dikasih kesempatan, kemudian pakai ilmu aji mumpung begitu. Waduh, enak ini. Kesempatan nih ya. Nah, terus kemudian melakukan hal-hal yang di luar kehendak daripada Bapak Yahweh. Begitu, itu salah. Ya. Jadi kalau belum dapat kesempatan, ya itu jawabannya. Mau cari kerjaan baru atau tunggu dulu penyertaan Bapak Yahweh untuk kepastiannya. Tapi ingat, tetap harus ibadah, gitu. Ya, menguduskan dengan ibadah. Oh gitu ya. Kalau habis ibadah ya toh, atau mau melanjutkan pekerjaan, apakah bisa Pak? Ya, kan kondisinya saat itu tidak diizinkan off. Tidak diizinkan libur, ya kan? Kan kondisinya kan gitu kan, yang kita lagi bicarakan. Gitu. Kalau diizinkan untuk ya sudah istirahat aja di rumah, ya sudah ibadah aja. Kasih satu hari itu khusus buat kemuliaan nama Bapak Yahweh. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke Pak Roy, terima kasih. Bapak yang berkati. Sama-sama, Bapak yang berkati Manata. Ya Ibu Rice, silakan. Ya, silakan Ibu Rice. Shalom Pak Roy. Ya, shalom. Salam semuanya. Mungkin saya sharing sedikit ya Pak. Ya, Belum saya buat pertanyaan, saya sharing sedikit Pak. Saya itu ASN atau PNS. Saya mengenal Bapak Yahweh itu dari tahun 2007 ketika saya mendapatkan tugas belajar dari kantor di Jakarta. Nah, kemudian tahun 2010 itu saya selesai kuliah, kembali ke Kupang. Saya sangat bersyukur sekali, begitu saya kembali ke Kupang, ada peraturan baru, di mana bahwa kami PNS atau ASN itu hebat. Tetapi sejalan dengan waktu, jujur bahwa saya waktu itu belum paham Sabat itu seperti apa sih. Dan saya jalankan, ya habis saya berdoa pagi, setelah itu saya jalankan aktivitas. Tetapi ternyata memang bahwa
yang Bapak Yahweh inginkan itu adalah lebih dari hal itu. Dan saya sempat keteter dalam menjalankan tugas sabat ketika saya mendapat tugas di satu bagian di kantor yang memang bahwa saya dilantik di situ. Jadi akhirnya apa? Hari Sabat itu saya pakai untuk kerja juga. Tapi saya mendapat teguran yang luar biasa dari Bapak Yahweh. Kemudian tahun 2020 kemarin itu saya dipindahkan lagi, dilantik di tempat yang baru, dan dilantik justru di tempat di mana bahwa saya harus membawa urusan yang terkait dengan mRNA itu ya Pak. Saya mungkin kasih kode aja mRNA. Dan di situ diwajibkan kan semua kami harus mendapatkan mRNA itu. Tetapi saya langsung tersampaikan ke pimpinan saya bahwa saya mesianik. Saya bukan cuma hal itu saja yang kami tidak menerima, banyak hal yang kami tidak terima. Akhirnya puji Bapak Yahweh, saya sangat bersyukur. Makanya ketika membahas firman tadi tentang jemaat Philadelphia, saya sangat bersyukur ketika Bapak Yahweh membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutup. Dan itu yang saya alami sekali. Ketika kita taat dalam kebenaran firman, ada pembelaan dari Bapak Yahweh. Pimpinan saya semua mengatakan bahwa semua wajib untuk di mRNA. Kalau tidak, gajinya semua ditahan, kecuali Ibu Rice. Karena kepercayaannya. Dan saya sangat bersyukur luar biasa. Bapak Yahweh melakukan pembelaan untuk kita semua anak Bapak Yahweh. Dan sampai dengan sekarang pun mereka, saya selalu bilang bahwa maaf hari Sabat saya tidak bisa aktivitas apapun. Mereka bilang oke, gak apa-apa. Dan saya sangat bersyukur sekali ada pembelaan dari Bapak Yahweh. Dan baru-baru ini saya selalu berdoa, selalu bilang Tuhan, Bapak Yahweh, saya sudah jalankan hari Sabat itu seperti apa sih? Karena selama ini kan saya ibadah dengan Papi Lukas setiap hari Sabat, pasti itu selalu ikut streaming. Kemudian saya punya kerinduan, saya punya kehausan bahwa sepanjang hari Sabat itu saya harus ikut ibadah, terus ada pengajaran. Sehingga saya lakukan sebelum saya mengikuti Pak Yosef Roy ya, saya selalu menonton video khutbah dari Papi Lukas. Kemudian pada akhirnya saya mendapatkan channelnya Pak Yosef Roy, dan mulai saat itulah saya, wow, ini bagus nih, berarti saya artinya kerinduan saya terjawab bahwa saya bisa ibadah hari Sabat itu benar-benar full day gitu loh, bahwa saya mendapatkan makanan rohani yang begitu banyak. Dan saya sangat bersyukur. Tadi saya sempat sharing juga di chatting itu untuk menjalankan hari Sabat itu. Mungkin kita bisa buka nanti di Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14. Di situ dia bilang apa? Jika karena Sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri dan dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku, Yahweh, akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Jadi, mungkin ini sharing saya Pak Yosef Roy. Artinya apa? Seperti Pak Yosef Roy sampaikan tadi itu, ketika kita meminta, pasti akan diberikan oleh Bapak Yahweh. Dan itu setiap kita anak-anak Bapak Yahweh pasti ada pembelaan yang sempurna dari Bapak Yahweh, dan jangan khawatir tentang hal itu. Ya, itu hal yang pertama Pak Yosef. Kemudian saya tanya Pak Yosef Roy, soalnya anak saya sekarang usianya sudah 12 tahun. Jadi 12 tahun. Saya tuh mau sunat, saya mau tanya, apa boleh nggak kalau misalnya disunat di orang-orang Muslim kayak gitu? Kalau kebetulan kan yang tenaga kesehatannya itu kan Muslim gitu, yang bagus lah. Kami sunat aja supaya takutnya kan pada saat lakukan sunat mereka menyebut ya Ibu Riko, tolong kameranya dimatikan saja supaya signalnya lebih kuat. Karena kalau enggak putus. Siap. Ya, oke, silakan. Lebih jelas. Saya mau nanya, kan saya kan mau nyunat anak saya mau disunat kayak gitu. Tetapi boleh nggak kalau misalnya anak saya itu disunat di tenaga kesehatan
yang memang muslim kayak gitu. Kebetulan kan beliau tuh yang bagus untuk melakukan sunat untuk anak kayak gitu. Apa boleh nggak kayak gitu? Soalnya saya agak ragu juga sih sebetulnya, takutnya kan mereka pada saat melakukan penyunatan mereka menyebut nama Tuhannya itu kayak gitu. Gimana Pak? Mohon mungkin ada Bapak Ibu yang lain memiliki pengalaman terkait itu. Makasih Pak. Iya, Shalom. terima kasih untuk Ibu Rica buat kesaksiannya. Ya, terima kasih. Ini mengenai Brit Milah atau sunat. Dari teman-teman ada yang punya pengalaman nggak sebelum saya mencoba untuk menjawab? Shalom Pak Roy. Ya, shalom Bu Gusti. Anak saya sih disunat ya kemarin waktu kelas 6 umur 12. Saya bawanya ke rumah sakit ya, ke dokter. Karena ya sebelum disunat ya kami berdoa dulu dan dia harus berpuasa untuk menjaga perdarahan. Jadi tapi saya nggak milih dokter karena memang nggak semua dokter bedah itu mau menyunat kan. Mungkin karena harganya nggak semahal kalau bedah yang lain. Jadi saya ke dokter umum biasa aja, ke dokter bedah yang memang dia biasa menyunat, udah terbiasa. Saya nggak tanya dokter itu agamanya apa, tapi so far sih pasti Muslim ya yang biasa nyunat. Nah itu sih Pak Roy, kalau anak saya disunatnya di rumah sakit ya. Ya. Bu Rica itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Gusti. Itu ada masukan Ibu Rica dari Ibu Gusti. Mungkin bisa dilakukan hal yang sama. Jadi sebelum dibrit milah atau disunatkan, doakan terlebih dahulu, cover dengan darah Adonai Yeshua HaMashiach, dan perlengkapin ya sehingga roh-roh jahat tidak bisa mampir ke sana, begitu. Itu sama seperti kalau kita lagi mau makan, saat kita makan kan kita mengucapkan syukur, menyucikan makanan minuman dengan darah Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga tidak ada roh-roh jahat yang nyelinap lewat makanan, begitu. Ya, saya rasa itu jawabannya. Ini ada sedikit kesaksian dari sister yang ada di live chat. Shalom Pak Roy. Desember saya masih ngeles hari Sabat. Les dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Saat itu anak les saya 8 anak. Februari saya off-kan les hari Sabat. Sekarang hampir 30 anak les Bapak Yahweh kirimkan. Haleluya. Ya, di kesaksian yang mirip dengan apa yang tadi saya saksikan. Ya, di mana mau mengikuti pola Bapak Yahweh, ternyata Bapak Yahweh tambah membackup, menolong dan memberkati. Haleluya. Ini ada yang tanya bagaimana caranya untuk bergabung dari Berlindung, ya. Saudara bisa lihat di YouTube pelayananminoa.com, itu ada nomor WA atau Telegram saya. Saudara bisa teks kalau ingin dimasukkan untuk mendapat linknya, ya. Tapi dengan syarat saudara juga harus punya Telegram app, ya, Telegram app terlebih dahulu untuk bisa masuk, ya. Oke, dari tempat ini ada yang masih mau bertanya? Karena ini ada yang... Pak Roy. Ya, silakan. Ya Pak Roy, saya mau nanya Pak Roy, tadi kan sempat dibacakan Wahyu 3 ayat 10 ya Pak Roy, yang di situ dibilang begini, karena engkau telah memelihara firmanku untuk tetap tabah, maka aku juga akan melindungi engkau dari masa pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Nah Pak Roy, kemarin saya juga sempat sharing dengan teman-teman, begitu Pak ya, karena ada beberapa pengajaran-pengajaran juga atau teman-teman saya sendiri, mereka itu meragukan ada rapture gitu Pak. Nah, sempat mereka juga bilang kalau ayat ini kan enggak bilang rapture, tapi melindungi gitu, melindungi engkau dari masa pencobaan yang akan segera datang. Nah, saya pengen tahu Pak Roy, kalau ini bahasa aslinya itu apa gitu loh Pak Roy, dan ayat mungkin saya miss, Pak Roy pernah ngajar, mungkin saya miss ya, ayat-ayatnya yang meyakinkan kita bahwa rapture itu pasti terjadi
supaya saya bisa menjelaskan kepada mereka gitu Pak Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siska. Jadi begini ya, kalau untuk melihat masalah rapture, kita tidak bisa melihat hanya satu ayat. Karena kita harus tahu pola Ibrani ini seperti puzzle. Saudara tahu puzzle ya, permainan puzzle. Itu potongan-potongan dan harus dijadiin satu. Itu yang benar itu kayak gitu. Jadi nggak bisa cuma diomongin, oh ini jemaat Philadelphia ini bukan rapture. Tidak. Kalau saya mau tanya begini aja. Anti Hamasya itu menguasai sebagian dunia, seperempat dunia, seperlapan dunia, tiga perapat seluruh dunia, atau seluruh dunia. Itu aja. Ya kan? Jawabannya cuma satu. Anti Hamasya waktu 3,5 tahun itu menguasai seluruh dunia. Nah sekarang saya mau tanya. Nah kalau seluruh dunia mau dilindungi di mana? Iya kan? Ada memang satu tempat yang dilindungi, tapi itu khusus buat orang Israel, orang Yahudi yang 144.000, yaitu di Petra. Nah bagaimana dengan mempelai-mempelai Yeshua Hamasya yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada di Papua Nugini, yang ada di New Zealand, yang ada di Kanada, yang ada di Eropa, ya kan? Kan nggak mungkin pergi ke Petra semua, ya kan? Nah terus bagaimana cara perlindungannya? Begitu saja. Ya kan? Nah, cara pelindungannya yang Bapak Yahweh sediakan adalah melalui rapture. Karena anti Hamasya itu menguasai seluruh dunia. Jadi caranya di rapture. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan yang lain. Nah, kalau ingin mendapatkan soal rapture, itu pengajaran saya ada di tempatnya Pak Vinky yang berjudul rapture dan kedatangan Yeshua yang kedua. Itu dia. Coba kalau bisa dicari di sana. Ya. Pak Roy, karena ada juga pengajaran yang bilang begini. Saya cuma dengar-dengar aja Pak Roy ya. Dan saya percaya bahwa rapture itu pasti ada. Mereka bilang begini, katanya kita tetap akan tinggal di dunia ini. Tetapi mereka tidak akan bisa menyentuh kita karena mereka punya pemahaman begini Pak tentang waktu apa yang terjadi dengan Lot. Lot waktu itu kan mereka akan mau cari pintu rumahnya Lot gitu ya. Tapi mata mereka dibutahkan gitu seperti itu Pak Roy ya. Dan juga katanya apa yang dialami Nabi Elia ketika paceklik 3,5 tahun. Bagaimana Bapak Yahweh memelihara Elia dengan di tepi sungai Kerit dan juga dengan burung gagak untuk memberi makan di petang hari gitu Pak. Dan katanya itu yang akan kita alami ketika kita antikris berkuasa di atas muka bumi ini. Dan ada satu hamba Tuhan juga yang dari India gitu, dia bilang begini, dia bilang saya juga miss, dulu saya pikir katanya, rapture itu ada. Ternyata Bapak Yahweh bilang ke dia, tapi dia masih pakai nama yang itu sih Pak. Dia bilang kalau rapture terjadi, siapa yang akan diuji? Siapa yang akan dicobai katanya waktu itu untuk menguji iman orang-orang percaya. Itu sih Pak. Saya pengen dapat jawabannya supaya juga saya bisa jelaskan jujur karena orang di dalam rumah juga mereka mempertanyakan rapture gitu loh Pak. Jadi saya kepingin bisa jawab mereka gitu Pak. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Bu Siska. Jadi untuk saya jawab dulu ya, untuk pengajaran rapture itu ada di tempatnya Pak Vinky Andrew ya. Judulnya kalau bisa dicatat, menilai zaman rapture vs second coming. Ya, itu ada 2 session karena panjang dan sama Pak Vinky dibagi 2. Ya, jadi ada yang menilai zaman rapture vs second coming. Kemudian yang nomor 2-nya adalah menilai zaman rapture vs second coming part 2. Ya, di tempatnya Pak Vinky Andrew. Ya, channelnya di sana, jadi bisa dipelajari di sana saja. Itu lengkap Sesa. Bagi mengenai rapture, perbedaan rapture dan second coming. Ya, jadi orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa nanti tidak ada rapture dan orang-orang itu hanya dilindungi secara miracle. Saya juga pernah mendapat itu pengajaran seperti itu. Bahkan lebih serem dari itu, yaitu dari
grupnya Bethel Tabernacle. Ya, saya harus kasih tahu saja supaya saudara paham, yaitu mengenai orang sempurna di zaman akhir. Itu keluarannya Yusuf BS. Pengajaran seperti itu kemudian berkembang menjadi pengajaran yang lain yang seperti tadi diungkapkan sama Ibu Siska dari orang India dan sebagainya. Dan pengajaran itu juga berkembang tentang rapture itu tidak ada. Ya, sekarang begini saja, kita lihat kembali kepada pola firman yang benar. Pola firman yang benar ini ngomong rapture apa tidak? Ternyata Rabi Saul ngomong rapture, Yeshua ngomong rapture. Pertanyaannya, lah emangnya orang-orang yang mengungkapkan tidak ada rapture itu lebih besar dari Rabi Saul? Lebih tahu dari Rabi Saul? Atau cuma cari sensasi? Gitu aja, ya kan? Karena fondasinya nggak ada. Rabi Saul yang dulunya adalah orang Farisi aja percaya rapture. Nah, memangnya siapa orang-orang yang nggak percaya rapture zaman ini? Karena di dalam Tanak dan Brit Gadasa, ya, yang namanya rapture itu sudah tersebar di mana-mana, gitu ayatnya. Ya, jadi saya sangat mempertanyakan dengan pengajaran itu dan siapa yang mengajarkan, ya. Emangnya kalian lebih besar dari Rabi Saul, ya kan? Itu saja. Ya, kalau merasa lebih besar dari Rabi Saul, ya ciptakan kitab suci sendiri begitu. Jangan niru Rabi Saul. Jangan niru mengutip ayat Galatia, Korintus. Ciptain ayat ciptain kitab sendiri gitu ya. Saya bilang kalau memang merasa lebih besar dari Rabi Saul, ya kan? Karena Rabi Saul kan nulis Galatia, Korintus, Efesus, ya kan? Gitu, kitab-kitab seperti itu kan. Timotius, Filipus, Filipi, ya kan? Roma, ya. Jadi kalau mau buang konsep rapture, ya ciptain sendiri gitu. Jangan asal comot ayat kemudian dibangun dengan pengertian sendiri. Nggak fair, saya bilang gitu. Mungkin bisa diciptakan, nggak tahu, mungkin saya bisa kasih ide, ya ciptain aja kan itu kayak Tesalonika, Roma, Korintus, itu kan nama-nama tempat kan ya, betul ya, nama-nama tempat ya, Kolose, apalagi Efesus, itu kan nama tempat, ya kan. Nah, buat orang-orang itu kasih aja bikin kitab suci baru dengan konsep tidak ada rapture, tulis New Delhi, ya gitu ya, kitab New Delhi gitu. Terus kemudian mungkin bisa ditulis Klaten, ya kan, atau Banyuwangi, Banyumas, Semarang, ya kayak gitu. Ya, jangan seenaknya sendiri nyomot ayatnya Rabi Saul tapi menentang isinya. Saya rasa nggak fair, ya. Jadi begitu. Jadi pengajaran rapture itu solid dan betul-betul ada, bahkan buktinya juga sudah ada. Ya, sangat lengkap. Haleluya. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih. Boleh tanya lagi Pak Ron? Oh iya, silakan Pak Nathanael. Saya mendengar khotbah ya baru beberapa hari ini. Dia juga memakai Yahweh dan Yeshua dan mengajarkan tentang rapture. Dan channel ini mempercayai bahwa semua akan mengalami the Great Tribulation atau kesusahan besar kesusahan kedua. Nah, ini pengajarannya kok beda dengan Pak Roy. Nah, saya lebih cenderung ke pengajarannya Pak Roy karena cocok dengan gematria, cocok dengan Torah, cocok dengan yang lain dan dicocokkan. Dan rupanya channel ini masih menyamakan Yeshua itu alih bahasanya adalah Yesus. Ini
setelah saya teliti. Ya. Pengajaran ini tidak mempercayai dengan apa namanya tidak memakai gematria. Bagaimana ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya, saya yakin Pak Nathanael punya fondasi jauh lebih bagus dari pengajaran itu. Ya, untuk teman-teman yang melihat pengajaran itu, ya supaya tidak bingung, saya bilang tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja, nggak usah didengerin. Kalau nanti tambah diselidikin, nanti saudara tambah mumet sendiri, bingung sendiri. Mengapa? Karena mereka menyusupkan racun-racun sehingga nanti lebih percaya kepada itu, padahal itu sebuah kebohongan. Jangan terpesona atau terkecoh dengan, oh kita sudah pakai Yahweh, kita sudah pakai Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi begitu dilihat lebih dalam, ternyata masih ngomong Yunani, ya kan? Masih ngomong apa itu namanya si A, juga masih Natalan, ya kan? Belum lagi yang lain-lainnya. Saya bilang itu mengerikan, gitu. Jadi sekarang banyak penipuan yang dilakukan oleh setan, yaitu dengan menggunakan label-label seperti itu. Seolah-olah sudah benar, tapi ujung-ujungnya masih salah. Ya, jadi dalam hal ini seperti kata Yeshua mengatakan, kalau kamu lihat satu pohon, ya, untuk menentukan baik atau tidaknya, itu kamu lihat buahnya, kamu lihat pengajarannya, kamu lihat pola pikirnya. Dari situ kita akan ketahuan ini modelnya apa, gitu. Ya kalau sudah tahu salah, pengajarannya nggak sesuai dengan kebenaran firman dan diacak-acak, bangun konsep-konsep sendiri, ya lebih baik tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Tetap di dalam posisi yang pola kebenaran firman yang benar, begitu. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Karena ini apa ya, sebentar Pak. Karena ini sedang viral juga, ya mirip sekali dengan kebenaran, ya puji-pujiannya tentang Yahweh, Yeshua, itu mengagungkan nama Yahweh, tapi pengajarannya kok tak pelajari, itu melenceng dari apa yang di firman, ya tidak memakai gematria, tidak cocok. Tapi ini secara halusnya dia menyamakan Yeshua itu bahasa Indonesianya Yesus gitu. Iya, salah. Nah, ini curiga saya. Wah, ini masa penampilan ya begini nih. Ya dimurnikan betul-betul yang percaya Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh, yang benar-benar akan rapture. Nah, dia mempercayai bahwa dia yakin tidak rapture karena kemungkinan menurut dia untuk menjadi saksi atau gimana harus apa namanya mati dipenggal. Ya itu saya pikir itu ucapan yang akan terkabul buat beliau gitu. Iya. Banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Ini penyimpangan. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya, saya masih beri kesempatan, masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau kesaksian kecil. Di live chat sudah di live chat sudah nggak ada. Saya sudah jawab semua. Oh, ini ada satu pertanyaan ya, Galatia. Saya Pak. Saya jawab dulu ya, secara cepat ya. Sorry Pak Jerry. Galatia, ada yang menanyakan mengenai Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Ya, mumpung belum lupa nih, Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah HaMashiach kepada Injil yang berbeda, yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil HaMashiach. Ya,
Pertanyaannya adalah Injil yang lain itu apa, begitu. Ya. Jadi sejak pengajaran Yeshua HaMashiach sudah ada di muka bumi, maka roh anti Hamasiah itu juga muncul. Ya, kita tahu dalam kitabnya Yohanan dikatakan bahwa spirit anti Hamasiah, spiritnya ya, rohnya itu sudah muncul. Nah, ini membawa pengajaran-pengajaran yang mirip. Nah, ini ya, tadi sudah dikatakan sama Pak Nathanael, ya kelihatannya mirip, sama-sama pakai nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, ya mirip. Tetapi begitu dilihat lebih dalam, ternyata ya nggak jauh beda sama Yunani, begitu. Ya, itulah Injil yang lain. Ya, jangan terkecoh, hati-hati. Ya, silakan Pak Jerry. Nggak ada suaranya Pak Jerry. Oke, kalau belum, silakan Ibu Koni, silakan. Ibu Koni, saya lihat ada tangan yang diangkat. Silakan open mic. Halo. Tes. Oke, Ibu Koni belum. Halo. Coba tes dulu Pak Jerry. Tes. Halo, tes. 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 Ya, Tes. Silakan baca. Nyala. Oke, terima kasih. Ya, salam Pak Roy dan buat teman-teman semua. Shalom. Terima kasih. Shalom. Ya, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Nathanael. Ya, inilah waktunya bisa dikatakan menit detik terakhir. Ya, mana saya berbicara dengan Pak Nathanael, saya diberikan oleh Tuhan bahwa hanya sedikit di akhir zaman ini yang mau memberitakan kebenaran. Terus di mana juga Pak Yosepore, Papi Lukas, dan juga yang satu frekuensi, mereka bisa dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis di akhir zaman ini. Selalu berseru baptis pembaruan, karena itu perlu. Ya, bertobatlah, supaya harus dibaptis pembaruan. Jadi, ya Tuhan, Bapak Yopake, Pak Yosepore, Papi Lukas, dan juga Pak Ditya, dan juga siapapun juga yang satu frekuensi dengan pengajaran ini, sebagai Yohanes Pembaptis dari zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berulang kali menyampaikan bahwa dulu waktu saya masih mengikuti ASUS, tidak ada pernah satupun pendeta gereja ataupun KKR yang memberitakan tentang siapa itu antikris. Taunya antikris katanya nanti. Tapi setelah saya berbalik arah 180 derajat, ya begitu saya menerima Bapak Yahweh, saya dapat pembaruan, saya diberikan hikmat pengertian dan juga pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ternyata apa yang disampaikan melalui pengajaran ini, ya justru anti Hamasiah itu ya dari dalam sendiri. Itu mereka yang menolak, yang menolak Bapak Yahweh, yang menghujat, menghina Bapak Yahweh dan juga Yeshua Hamasiah, seperti itu. Karena di di 2 Yohanes 1:7 dikatakan bahwa sebab banyak menyesatkan telah muncul ke dunia. Mereka yang tidak mengaku Yeshua Hamasiah yang datang dalam daging. Ya, inilah yang menyesatkan dan anti Hamasiah. Saya sempat bertanya-tanya, Tuhan maksudnya apa nih kok sebab banyak yang menyesatkan? Oh, ternyata gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya, jangan percaya dengan nama-nama itu, nama Yahweh, nama Yeshua, itu menyesatkan, itu begini begitu dan sebagainya. Oh, berarti mereka ini yang cemas, itu bukan kata saya, tapi kata kitab suci. Kalau mau proteslah kepada kitab suci. Saya cuma menyampaikan aja. Jadi supaya buat teman-teman yang masih mengikuti ASUS, ya bertobatlah bahwa inilah waktunya, dan juga baptis pembaruan. Karena bukannya untuk baptis ulang, tetapi untuk meterai. Karena kelak nanti apa yang Papi Lukas pernah sampaikan, bahwa pengkoket di bumi ada di surga. Kelak pas di pengadilan nanti,
yang nama Yunani itu akan meminta haknya, bahwa mereka yang sudah dimeteraikan dengan namanya itu miliknya. Tetapi kok kita yang sudah percaya Bapak Yahwe di baptis bauran dimeteraikan dengan nama yang benar, kita inilah yang berhak untuk masuk dalam kerajaan Samayim, seperti itu. Terus di 1 Yohanes 2:18 dikatakan bahwa hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-Masih akan datang. Sekarang bahkan banyak anti-Masih telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ya udah banyak yang bermunculan anti-Masih. Ketika yang pernah Pak Ari juga sampaikan di channel-channel lain, waduh, kata-katanya hujatan lah, caci maki dan sebagainya. Ya emang kita punya prinsip EGP, emang kepikirin yang penting kebenaran harus disampaikan seperti itu. Jadi hanya sedikit yang akan terangkat, akan retur. Karena waktu-waktu terakhirnya Tuhan berikan tidak dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Tapi selagi masih bisa dikatakan hari ini, ya artinya apa? Diberikan nafas kehidupan oleh Bapak Yahwe, bertobatlah dan berbaliklah. Ya demikian Pak Yosef Ron yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Jerry buat tambahannya, peneguhan. Terima kasih. Silakan Bapak Mitsal. Shalom. Ya, shalom Pak Roy. Shalom. Saya terlambat. Shalom. Saya cuma menanggapi tentang sunat, Pak Roy, karena kan setelah saya mengerti itu kan beberapa waktu kan saya karena saya kan berlatar belakang dokter Pak, jadi orang yang sunat ya. Jadi sunat itu kan perjanjian yang kekal Bapak Yahwe dengan Abraham. Itu kan kita bisa lihat di Kejadian 17 kan. Ya. Itu misalnya ayat yang ke-13 ya. Orang yang lahir imamu dan orang yang kubeli dengan uang itu dikata menjadi perjanjian kekal. Jadi itu perjanjian kekal antara Bapak Yahwe dengan Abraham. Nah, di situ dikatakan keturunan dan orang dibeli dengan uang. Nah, tapi kita goyim. Sekarang pertanyaan, apa hubungannya kita Abraham dengan kita? Itu tentu ada dijelaskan dalam Galatia 3:29, Pak Roy. Ya. Mungkin itu teman-teman bisa mungkin ada yang buka ayatnya Galatia 3 ayat 29, silakan dibuka dulu. Galatia 3:29. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya, Pak. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, itu Galatia berapa tadi? Galatia berapa? Galatia 3:29, Pak Adi. Oke, terima kasih. Ya. Iya, Galatia 3:29. Ya. Pak Adi bisa bacain terlebih dahulu? Karena saya nggak punya tiga yang di... Bisa, Pak. Bisa. Ya, Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu milik Hamasya, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janji. Ya, jadi di situ kan ahli waris menurut janjinya, sedangkan tanda bukti perjanjian untuk seorang laki-laki masuk dalam ahli waris dengan Abraham tentu adalah disunat. Nah, biasanya kan teman-teman kita yang tidak mau menganut sunat dibilang, kamu kan bukan keturunan Abraham. Padahal Galatia bilang, kalau kamu milik Hamasya, ya kamu termasuk keturunan Abraham. Berarti wajib dong kita harus dibrit milah buat seorang laki-laki. Saya kira begitu. Nah, jadi kalau selama ini kalau brit milah orang, doanya adalah, Bapak Yahwe, terima kasih hari ini anak ini dan seluruh keluarganya mengambil keputusan buat dia anak laki-laki ini masuk dalam perjanjian dengan Abraham, karena kami percaya Adonai Yesus Masih. Sebabnya hari ini kami melakukan brit milah itu.
Itu saja dalam nama Tuhan Yesus Masih. Lalu mulai dilakukan brit milahnya itu Pak. Jadi itu doa yang saya lakukan selama ini. Nah kemudian ada juga yang di 1 Korintus 11 ayat 4, yaitu memang terjemahan itu kan pakai tudung kepala Pak Roy. Di situ 1 Korintus 11 4 bahwa kan kepala daripada perempuan laki-laki, kepala kaki Hamasya, kepala Masya Elohim. Nah kalau ada seorang yang bernubuat di situ kan midras dan memimpin doa dalam jemaat, tapi dia tidak bertudung, itu memalukan, Hamasya, menghina. Nah kalau kita lihat konteks itu ya adalah memang bahasa Yunani cukup membantu dalam perjanjian baru, walaupun itu dia tulisan dalam bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani jujur Pak. Di situ sebenarnya kepala ekon. Sedangkan kepala itu kalau kita lihat dalam strong Yunani itu dikatakan bahwa secara eufemisme itu adalah kepala yang dipakai oleh seorang laki-laki dengan istrinya berhubungan. Nah itu kan menunjukkan bahasa halus di situ bahwa itu adalah penis daripada laki-laki, dan di situ eko. Eko itu artinya tidak dibrit milah. Artinya kalau laki-laki tidak dibrit milah, dia midras dan memimpin doa, itu tidak layak. Kan itu menghina Hamasya. Itu yang saya pelajari dari naskah Yunani itu Pak. Jadi tudung di situ adalah maksudnya tudung kepala yang di bawah Pak. Jadi kalau masih bertudung kepala di bawah, nah itu berarti dia menghina Hamasya. Karena dia tidak mau melakukan seperti yang Pak Yesus Hamasya contohkan. Memang, nah sekarang umur kapan orang diberi milah? Kalau kita lihat dalam perjanjian Abraham itu kan nanti Abraham umurnya kan 99 Pak ya, dia diberi milah kan. Abraham itu, kemudian Ismail 13 tahun, setelah itu kan anak-anaknya yang berikutnya kan 8 hari. Nah tapi orang dibeli dengan uang kan tidak ada umurnya. Nah jadi itu maksudnya bahwa setiap saat orang sudah paham, silakan dilakukan. Saya pernah dulu ke Ambon, ada orang diberi milah umurnya 65 tahun. Saya bilang ini belum apa-apa Pak, karena Bapak sudah paham. Abraham itu 99 tahun baru diberi milah, karena baru dia diberitahu. Nah sekarang karena Bapak sudah diberitahu hari ini, Bapak paham dan Bapak melakukan, silakan, tidak masalah. Jadi umur itu ya memang tergantung saat kapan dia bisa diberi penjelasan dan memahami, silakan melakukan. Nah kalau sudah dalam perjanjian ya bolehlah dilakukan untuk yang 8 hari itu kalau sudah paham. Tapi kalau buat kita goyim tentu segala umur situ pada saat diajar dia paham dan mau melakukan, ya kita melakukan yang bisa. Tapi kalau kendalanya memang kalau harus diberi milah dengan orang-orang di luar seberang, tentu kan dia memakai nama ilah mereka kan. Nah itulah perlunya sebelumnya didoakan dulu Pak. Saya setuju Pak, didoakan dulu dalam nama Bapak Yahweh dan Yesus Masih, baru dilakukan brit milah. Jangan sampai dia mendahului kita, karena jelas kalau dia orang tidak sesuai dengan kita, pasti dia akan memotongnya memakai nama ilah mereka. Saya kira begitu Pak Roy tentang brit milah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mitchell. Ya, penjelasannya cukup bagus. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ya untuk Ibu Rija ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya dalam hal ini? Pak Yosef, Roy. Oh ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Saudara Hari ini. Saudara Hari. Ya, mau dibacakan atau Pak Yosef mau baca sendiri? Nggak kelihatan. Oke, silakan dong dibacakan. Enak, silakan. Ya. Pertanyaannya ada 2 dia. Oke. Shalom Yosef. Ada beberapa hamba Tuhan Kristen Yunani yang punya jawatan kenabian, sering dalam pelayanannya bernubuat dan memberikan kesaksian-kesaksian supranatural. Dan itu terjadi. Dengan melihat pelayanan-pelayanan seperti ini, banyak dari pengikut Yunani sulit menerima pengajaran nama Tuhan Ibrani karena melihat panutan dari pelayanan-pelayanan itu. Menurut Pak Roy, melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih Enoki. Jadi ini jawaban untuk Pak Hari. Kebenaran firman itu dasarnya adalah firman. Bukan masalah kenabian, bukan masalah nubuatan. Kebenaran firman yang benar harus kembali ke firman. Bukan masalah pelayanan,
kalau masuk di dalam ranah dengan tidak mau menerima pengajaran yang benar dan panutannya adalah pelayan-pelayan itu, berarti mereka mengikuti guru-guru yang salah. Ya, mereka mengikuti pengajar-pengajar yang keliru. Mereka sungkan. Ya, ujung-ujungnya apa yang dikatakan firman akan terjadi, yaitu orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan masuk di dalam lubang. Ya, jadi paham dalam hal ini. Ya, karena saya tahu di pengajar-pengajar itu mereka punya karisma, begitu ya. Karisma itu untuk bisa buat orang lebih tertarik, buat orang lebih confidence, percaya, merasa nyaman. Tetapi masalahnya apakah kembali kepada pola firman yang benar? Ya, selama tidak kembali ke pola firman yang benar, jangan diikuti. Ya, ingat Yesua pernah mengatakan terlebih dahulu, orang buta menuntun orang buta, akan keduanya masuk ke dalam lubang. Itu bahaya sekali. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh di dalam pengajar-pengajar yang palsu. Ya. Terima kasih. Ya, saya lihat nggak ada lagi. Kita akan akhiri kebaktian kita ini. Pak Roy, baru satu lagi Pak Roy, tentang susunan tabernakel yang sebenarnya Pak sudah diuraikan Pak. Yang tertulis Ibrani 9 itu yang 22 dengan 13 itu kenapa Pak? Apa sudah dijawab Pak? Saya belum mendengar Pak. Yang mana Pak Mitchell? Oh, pertanyaan Pak Mitchell ya? Ya, yang susunan tabernakel itu Pak, 222 pada Ibrani, sedangkan tabernakel Mose kan 132. Sudah, baru sudah pernah jawab? Sudah saya jawab Pak. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab, coba Pak Mitchell ke ini ya, pengajaran yang barusan yang judulnya terkecoh. Oh, terkecoh ya? Oh ya, nanti saya cari Pak. Soalnya saya tidak selalu ikut, jadi kadang-kadang karena kesibukan Pak. Iya, sudah Pak Mitchell. Itu di channelnya Bapak sendiri ya? Iya, channel kita, yang judulnya terkecoh. Baik Pak, nanti saya lihat dulu nonton dong Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Sekalian juga untuk Pak Herwin, pertanyaannya sudah saya jawab kemarin Pak Herwin. Ya. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Bisa diikutin mengenai Yohanes 17. Ya, saya sudah jawab di sana. Ya, oke, terima kasih. Kita akan tutup kebaktian ini. Baik, saya akan mute dulu mic saya dan stop video saya untuk sementara. Jangan keluar ya, jangan keluar karena saya akan bergabung dengan yang ada di Arizona ya, sebentar ya.
Ya, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu, di mana Engkau telah pimpin kami di dalam pembahasan kebenaran firman. Bicaralah terus dan ubah hidup kami seturut rencana daripada Bapa Yahweh dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Kebenaran firman-Mu masuk dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah, buahnya kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Memberkati teman-teman mempelai Yeshua HaMashiach yang telah bergabung di streaming, baik di live chat, juga yang akan mendengar firman-Mu ini. Ruah Yahweh Elohim bekerja dengan dahsyat. Bawa kami dalam seluruh kebenaran, pimpin kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Abba Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Lihat, ada berapa pujian yang
Thank you Pak Roy, teman-teman semua. Terima kasih.